Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda di kesempatan kali ini di MTGW Mario Teguh Golden Ways. Mudah-mudahan Anda sedang menikmati hari bersama orang-orang yang paling Anda sayangi, yang paling Anda hormati, dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan. Topik kita pada kesempatan kali ini mengenai nasib. Nah, jadi untuk Anda yang selama ini selalu berpikir memiliki nasib yang kurang baik, apakah nasibnya yang kurang baik atau usaha Anda yang belum memperbaiki nasib Anda? Kita membahas mengenai galau nasib. Seperti apa? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, galau nasib. Sampai kapan kita akan galau? Selama galau dibutuhkan. Oke? Banyak orang melihat galau sebagai penderitaan, padahal galau, kegamangan rasa. Kegalauan adalah kegamangan rasa karena tidak adanya kejelasan. Kalau semuanya jelas, kita tidak galau. Di dalam ketidakjelasan ini, banyak orang menyikapinya dari sudut yang melemahkan dirinya. Contohnya saja, apakah Anda pasti sukses? Tidak. Tidak pasti toh? Berarti ada kemungkinan gagal toh? Kalau ada kemungkinan gagal, berarti ada kemungkinan sukses. Nah, kenapa galau? Karena kita melihat kemungkinan gagalnya. Tidak bersyukur dan bergembira karena ada kemungkinan sukses. Aha. Lihat, kalau begitu siapa yang menyebabkan kegalauan kita? Diri sendiri, karena sikap. Itu sebabnya orang yang mau mengubah kualitas hidupnya harus mengubah sikapnya. Pikiran kita yang tajam, yang cerdas itu butuh hati yang nyetir, yang bagus. So, mudah-mudahan dalam pembicaraan kita, hari ini kita dicerahkan dengan pengertian yang membuat Senin besok penuh berita gembira. Amin. Gitu. Pertanyaan pertama dari saya, Pak Mario, kita berbicara mengenai nasib, ya. Nah, banyak orang yang ketika hidupnya tidak dalam kondisi yang benar, tidak sesuai dengan yang diinginkan hatinya, menyalahkan nasib. Ya. Menurut Pak Mario bagaimana? Super, Mas. Sebelum kita lihat pointer pertamanya ya. Jangan menyalahkan nasib. Nasib adalah hasil upaya. Hasil dari upaya kita. Jika upaya baik, nasib akan baik dan sebaliknya. Berarti orang yang menyalahkan nasib, apakah nasibnya baik? Tidak. Apakah berarti upayanya kurang? Yes. Harus ikhlas. Nah, orang-orang yang upayanya tidak cukup baik, tidak ikhlas mengakui kekurangannya. Sebetulnya bukan kelemahan yang melemahkan hidup kita, tapi ketidakikhlasan untuk memperbaiki diri. Jangan salahkan nasib. Perbaiki yang kita lakukan supaya nasib kita membaik. Gitu. Terima kasih Pak Mario, ketidakikhlasan untuk memperbaiki diri. Saya lanjutkan dengan mengajak Anda untuk melakukan pilihan dari polling yang sudah kami siapkan. Anda juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Untuk Anda yang hadir di studio, tolong diambil alat polling yang ada di kursi Anda dan tentukan satu dari 3 pilihan ini. Keadaan yang mana yang paling menggalaukan menurut Anda? Yang A, sudah mulai berumur tapi belum ada pasangan hidup. Yang B, sudah berkeluarga tapi belum ada pekerjaan. Yang C, sudah mulai tua tapi ekonomi belum mapan. Yang paling menggalaukan, A, B, atau C? Kita pilih sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan, sudah kami lock jawabannya. Hasilnya akan sama-sama kita lihat sebentar lagi. Apakah A, B, atau C, dan apakah sesuai dengan pilihan Anda? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kami lanjutkan lagi membahas mengenai galau nasib. Saya akan mulai dari pertanyaan paling mendasar mungkin kalau kita berbicara mengenai galau, yaitu penyebab-penyebab galau. Menurut Pak Mario, apa saja yang menyebabkan kita bisa menjadi pribadi yang galau? Super, Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, adik-adik. Ada 3 ya. Jangan pernah lupa ini. Kita itu galau karena 3 hal. Hanya 3. 1,
keinginan yang belum tercapai. Keinginannya baik atau tidak, pokoknya kalau belum tercapai, galau. Itu sebab pertama. Nah, sekarang cek, apakah Anda sekarang galau karena yang Anda inginkan belum tercapai? Ya, oke. Mau naik kelas ya, galaunya. Yang kedua adalah galau karena penyesalan. Menyesal. Aku kok begitu sih? Aku dulu kok begitu diam-diam, tahu-tahu astagfirullah gitu. Ayo. Kalau ingat kesalahan masa lalu, kan begitu toh? Ya. Hidup ini lebih baik mengatakan, aku dulu kok begitu ya, daripada seharusnya aku dulu. Ya. Penyesalan ada dua loh ya. Penyesalan karena salah, mengupayakan yang baik itu lebih baik daripada menyesal tidak melakukan kebaikan. Kalau yang kedua adalah penyesalan. Yang ketiga adalah, ini yang sudah akut, merasa gagal. Nih, yang butuh pertolongan adalah orang-orang yang merasa gagal. Masih muda sudah merasa gagal. Itu butuh pertolongan. Kalau masih keinginannya belum tercapai, galau, kemudian kecewa, menyesal, galau, it's okay. Tapi kalau sudah merasa gagal, itu sudah terminal. Itu stadium tingkat dewa. Galau. Oke, mudah-mudahan itu membantu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Kita berikan tepuk tangan. Super sekali. Oke, sekarang saya akan melihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super di studio ataupun Anda di mtgwpol.com. Hasilnya adalah, jadi keadaan yang mana yang menurut Anda paling menggalaukan? A, B, atau C? Kita lihat. Yang pilihan B 24%, ini tipis-tipis sekali nih ya. Pilihan C 37%, pilihan A sudah mulai berumur tapi belum ada pasangan hidup 39%. Kita berikan tepuk tangan dari 1.672 voters. Hasilnya adalah seperti ini, beda-beda tipis. Saya akan mulai dari yang Anda memilih A. Siapa? Siapa? Bapak. Oke, Bapak bisa naik. Memilih B, Ibu, iya silakan. Dan yang memilih C, ya silakan Bapak. Ibu. Badria. Ibu Badria. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dari 1.672 voters, diwakili oleh 3 sahabat baik kita, Bapak, Pak Joni memilih A. Kalau dikatakan sudah mulai berumur, tapi belum ada pasangan hidup, berumur itu berapa umurnya? Pada saat kita usia 30 belum punya pasangan, itu sangat menggalaukan hati kita gitu. Apalagi adik kita pingin mau menikah, sedangkan kita belum menikah, sangat galau sekali. Pengalaman. Jujur sekali, jujur sekali. Sebetulnya yang lebih galau adiknya yang dilarang menikah atau kakaknya yang belum menikah? Lebih galau adiknya atau kakaknya, Pak? Kalau buat saya sendiri lebih galau karena orang tua menuntut supaya kita menikah karena orang tua pingin punya cucu, sedangkan kita belum menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan kita. Gitu, Pak Mario. Jadi solusinya adalah? Ya mungkin solusinya mulai mencari ya, mungkin. Nanti dulu. Kok mulainya baru sekarang? Terus itu mikrofon jangan disembunyikan terus, Pak. Oke. Mulai. Karena selama ini terlalu menyanyiakan peluang gitu Pak Mario. Peluang dapat pacar disia-siakan. Iya demikian. Seperti apa peluang dapat pacar itu? Udah punya pacar tapi kita nggak setia demikian. Punya pacar tapi nggak apa? Nggak setia, Pak. Nggak setia. Nggak setia. Ya pingin mencari yang lebih baik, ternyata yang lebih baik itu belum muncul-muncul. Demikian Pak Mario. Jadi ada burung di pohon yang lebih baik, dikejar, burung yang sudah di tangan dilepas, begitu? Demikian Pak Mario. Begitu ya? Oke, good. Ibu? Ya, kenapa saya pilih B? Karena menurut saya, sudah berkeluarga tapi belum ada pekerjaan, itu sangat-sangat galau sekali. Kenapa? Karena, belum berkeluarga, nggak ada pekerjaan aja itu sangat galau. Apalagi sudah berkeluarga. Itu banyak banget kebutuhan yang perlu dipenuhi. Apalagi kalau misalnya nggak punya pekerjaan gitu, Pak. Tapi kan banyak laki-laki mengatakan wanita nggak boleh matre. Harus menerima apa adanya.
Ya, menerima apa adanya itu seperti apa dulu? Ya seadanya. Jangankan yang nggak punya pekerjaan, yang punya pekerjaan aja kalau misalnya udah berumah tangga itu pasti ada galaunya juga, Pak. Betul. Jadi coba galaunya ya. Ibu mau bawa anaknya sakit nih. Oh, nggak usah sakit, imunisasi. Datang ke dokter, ditanya oleh dokter, mau yang biasa apa yang paten? Obatnya, iya toh? Yang biasa, yang generik berapa? Yang generik 70.000. Yang paten 750.000. Kira-kira 70.000 dan 750.000 ada bedanya nggak kualitasnya? Tapi laki-laki pembenci wanita matre mengatakan itu nggak ada bedanya. Ya, ya. Nah jadi kalau gitu biaya dibutuhkan untuk berkeluarga. Oh, sangat-sangat dibutuhkan. Berarti ya kita terima dulu. Jadi sudah berkeluarga, belum ada pekerjaan, galau karena tidak ada sarana untuk membiayai kehidupan. Bapak? Saya memilih C karena itu kalau misalnya kita semakin tua, semakin tidak kuat badan kita untuk bekerja keras seperti orang muda lagi. Yang disebut mapan itu apa, Pak? Mapan itu kalau misalnya stabil. Stabil itu apa? Pas, tidak ada kekurangan. Balapan yang paling menggalaukan dalam kehidupan ini adalah balapan antara biaya dan pendapatan. Nih. Ayo, kalau biayanya lebih cepat, galau nggak? Kalau pendapatannya 1 juta, biayanya 11 juta. Ayo, galau nggak? Itu sudah pingsan. So, orang-orang mapan itu berarti pendapatannya lebih besar kecepatannya daripada biaya. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hati yang muda, itu harus membangun pribadi yang dibayar tinggi. Pribadi yang dibayar tinggi. Jangan terlalu lama berteori tentang nasib, tentang yang lain-lain. Jadikan diri Anda mahal. Nah, Pak, apakah pendapatan itu penting dalam kisah cinta Anda? Sangat perlu. Perlu. Apakah wanita itu akan datang apabila Anda lebih mapan? Ya, betul sekali. Sebetulnya ada wanita, Pak, yang tertarik kepada Anda bukan karena jumlah uang Anda sekarang, tapi karena potensinya. Iya loh? Nah, Bapak, apa yang Bapak lakukan supaya wanita-wanita itu tertarik? Ya, mulai saat ini mulai memperhatikan penampilan. Udah itu mulai... Jangan sering begini. Mulai memperhatikan penampilan, mulai ikut komunitas, dan mulai rajin berdoa, itu aja. Selama ini sudah berdoa? Jarang-jarang. Nah, lihat. Tadi kan, mulai tadi badannya tuh edek terus. Badannya tuh ada aja. Padahal dia nggak ngoplos loh. Nah. Oke. Pak, wanita itu menilai laki-laki dari kemapanan, oke? Mapannya laki-laki itu pertama kali dilihat dari tubuh. Laki-laki yang mapan itu nggak edek, nggak. Oke, laki-laki mapan itu bahkan mengangguknya pelan. Perhatikan orang-orang yang pangkatnya kecil kan, iya ya Pak, iya ya Pak. Ya, itu. Bagaimana ngangguknya tadi? Tuh. Terlalu cepat, coba lihat ini. Jangan dalam-dalam, Pak. Coba, gini Pak, ya. Suaranya gini Pak. Coba. Masalah dengan memberikan pendapat dia, gitu. Dia bicara, Anda paling coba ya. News Video Portal.
Bapak berusaha, makanya ada nasihat, learn to be still. Still itu diam. Belajarlah untuk tenang. Sebagian dari kita tidak cukup tenang sehingga dunia kabur. Kamera itu loh Pak, itu harus still. Supaya dunia tidak kecuali kameranya bagus sekali, kecepatan tinggi, orang cerdas itu dalam kesibukannya melihat tajam. Tapi kalau kita tidak begitu cerdas, agak kurang terlatih, learn to be still. Tanda bahwa hati Anda dan pikiran Anda tidak damai, itu tubuh Anda tidak damai. Learn to be still. Lihat ya, mengangguklah yang pelan. Coba Bapak mikrofonnya dekatkan. Coba ya, suaranya gini. Kalau menerima telepon ini, wanita kan kalau wanita itu bicaranya banyak. Ya toh? Nah, Anda itu jangan cari masalah dengan memberikan pendapat. Diam. Gitu. Dia bicara, Anda paling Coba ya. Oke. Nah. Belajar Pak lebih anggun di suara. Karena suara dampaknya ini kalau ini orang, kita berkesan atau tidak, suara itu 38% dampaknya. Jadi Anda mengesankan atau tidak, itu 38% dari suara. Kalau suara Anda gagal, keseluruhan pribadi Anda hanya tinggal kira-kira 60%. Bisa dibayangkan itu? So, dilatih nanti ya. Nah, di rumah gitu. Ya, terus mengangguknya. Ya. Ibu sudah berkeluarga, belum ada pekerjaan. Apa yang harus dilakukan? Ya mungkin buat suaminya harus lebih semangat lagi untuk mencari kerja. Oke, disemangati. Bagaimana caranya? Semangat gitu. Kan banyak suami itu pemalas. Jadi malas gitu, dia kecil hati, mau melamar pekerjaan nanti paling ditolak, dapat gaji juga kecil, begitu. Nah, caranya menyemangati bagaimana? Dengan cara jangan dulu lihat gajinya. Dengan cara kita berusaha untuk mendapatkan gaji mungkin tidak besar juga, tapi akan ada kebanggaan tersendiri untuk menghidupi keluarganya. Walaupun dengan gaji yang kecil, tapi terus bersyukur itu mungkin akan lebih berkah rezekinya. Lalu Anda tutup dengan itu, gitu. Nah, nanti dulu, suami tidak suka diceramai begitu. Iya toh? Iya. Kalau dari suami masih tidur lalu bangun. Kan? Suami tidak suka, oke? Selemah-lemahnya laki-laki, dia meyakini dia pemimpin. Kan yang paling menyedihkan adalah laki-laki lemah yang menuntut wanita nurut karena dia pemimpin. Padahal pemimpin bagi wanita yang kuat tidak mungkin laki-laki yang lemah. Jadi caranya ingatkan dulu mengapa dia menikahi Anda. Wahai kakanda. Gitu. Ingatkah dulu kau janjikan bagiku bulan dan bintang, akan indah sekali kehidupan kita kalau kamu memulai hari ini. Coba. Bicara yang masih kagumi, tepuk pundaknya atau lus pundaknya bilang, Mas memang kita mungkin belum beruntung, tapi kalau Mas hari ini pergi ketemu orang siapa tahu. Itu toh? Semangati, lebih baik begitu. Wanita yang cerdas tidak berupaya tampil lebih kuat dari suaminya. Tapi dalam kelembutannya, dia lebih kuat dari suaminya. Ingat, batu karang itu lubang-lubang karena air yang lembut. Tuh. Ya tak? Iya. Super. Good, Bapak. Jadi apa yang Anda lakukan? Atau nasihatkan kepada orang yang sudah mulai tua, tapi ekonomi belum mapan? Bisa dari dua hal kalau kita mau menaikkan pendapatan. Satu, mencari pekerjaan yang lebih mantap. Atau kedua, kita meningkatkan kekuatan fisiologis kita. Istilahnya semakin tua tapi kita masih bisa berdiri. Seperti Pak Mario ini. Nanti dulu. Dia bilang saya tua ya? Ya, oke. Ya. Memang saya tua. Meskipun tidak kelihatan. Kenapa? Pak, gini. Mungkinkah gitu, kan kita itu
berjalan untuk menemukan. Ya, berjalan untuk menemukan. Mungkinkah selama ini kita sudah berjalan di jalan yang tepat, tapi berhenti? Padahal keberhasilan itu sudah di depan. Ya. Satu, kedua, mungkinkah kita sudah berjalan di jalan yang tepat tapi tidak noleh-noleh? Ada potensi lain. Semua orang yang sudah bekerja akan sekali, dua kali menerima tugas mengerjakan sesuatu yang lebih mudah dengan bayaran lebih besar. Ayo, sudah pernah? Tuh, apa maksudnya? Untuk berharap kepada Tuhan dalam bentuk rezeki yang tersebar di muka bumi ini. Tidak stres membatasi pendapatan di satu tempat. Ya, good, super. Kalau gitu kita berikan tepuk tangan dulu untuk mereka. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Super. Silakan Pak. Silakan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Saya percaya banyak sekali di antara Anda yang mengalami kegalauan pada saat kali ini sehingga topik galau nasib ini sangat mengena di hati Anda. Nah, untuk itu saya akan mempersilahkan untuk Anda yang ingin curhat langsung kepada Pak Mario, angkat tangan Anda dan naik ke atas panggung untuk bisa bercerita bersama kami di sini. Ya, silakan Bapak berikutnya. Ya, boleh. Bapak dan ada lagi? Oh, Ibu. Ibu juga. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Nama Bapak? Arifin. Pak Arifin. Ibu. Pak Arifin, Ibu silakan. Puput. Ibu Pak Puput Aditya. dan Pak Aditya. Pak Ditya, oke, silahkan. Kita akan dengarkan sama-sama curhat dari mereka. Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tapi setelah headline news berikut ini kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV di Mario.